Bandung, kembali lagi di Bandung International Podcast. Kali ini, Bandung International Podcast akan ditemani oleh saya, Sugi, dan tentunya kita akan kedatangan tamu yang luar biasa inspiratif di bidang budaya nih. Di bidang budaya nih kita bakal ngebahas podcast kali ini. Nah, siapakah beliau? Siapakah sosok yang bakal memberikan kisah inspiratifnya di bidang budaya kali ini? Tapi jangan penasaran dulu nih, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, agar tumbuh rasa sayang, mari kita berkenalan. Nah, kita langsung saja, di sini sudah ada Akang Teteh dari komunitas Wanoja Sunda. Di sini ada Kang Antoni, lalu ada Mama Elis Puri, dan juga Teh Arini ya, betul? Betul. Betul. Sampurasun Kang Teh, selamat sore. Rampes, Wilujeng Senten, sami-sami Kang. Iya, gimana kabarnya nih Akang Teteh semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Saya Rahayu nuhun. Sawalarna Kang. Iya, baik juga Kang. Karena kebetulan kan sekarang COVID di Kota Bandung tuh meningkat ya Kang Teh. Karena kita juga harus jaga imun tubuh supaya sehat terus gitu tentunya. Nah, sebelumnya terima kasih Akang dan Teteh sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk datang ke Bandung International Podcast ini untuk berbagi kisah inspiratifnya mengenai budaya gitu, khususnya di komunitas Wanoja Sunda. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, mari kita berkenalan nih. Akang Teteh bisa dikenalkan dulu mungkin ke wargi Bandung, silakan. Enggak, Teh hari ini dulu. Sampurasun, kenalin nama aku Teh Septiarini, biasa dipanggilnya Arini. Di Wanoja Sunda aku selaku sekretaris sekaligus salah satu model mitologi yaitu Batari Geni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elis Puri. Saya dari komunitas Wanoja Sunda sebagai MUA. Mungkin ini yang sebelah. Sampurasun, aku Najwa Virginia SK. Di sini sebagai model mitologi menjadi Dun Surga. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Kang Anton Buhun atau napi sok dipanggil abahnya ngabah teu marurang kali. Itu panggilkan hatur nuhun. Iya betul. Berarti di sini ada Teh Arini, ada Mama Elis, dan juga ada Abah Antoni, betul ya begitu? Ya. Yang siap berbagi kisah nih tentang komunitas Wanoja Sunda. Mungkin langsung aja, komunitas Wanoja Sunda itu apa sih? Mungkin bisa diceritakan dari awalnya seperti apa, lalu berangkat dari latar belakang apa gitu. Silakan mungkin ada yang menjawab hari ini Mama Elis Puri ataupun Mbak Antoni. Hari ini aja hari ini. Ya, jadi komunitas Wanoja Sunda itu komunitas yang budaya-budaya Sunda. Contohnya nih, kayak kita kan ada model mitologi. Nah, berarti di sini sesuai namanya nih Ratu Mitologi, berarti kita itu mengangkat tentang mitos-mitos Ratu zaman dahulu seperti itu gitu. Dan untuk latar belakangnya kenapa didirikannya Wanoja Sunda, jadi founder kita ini atau Abah Anton ini, dia ini berpikir dan merasa bahwa banyak banget orang-orang yang mengaku kalau mereka itu cinta tanah Sunda, mereka itu lahir dari tanah Sunda, tetapi untuk berbicara bahasa Sunda aja mereka masih bingung gitu, mereka masih nggak tahu artinya apa gitu. Jadi jangankan untuk membudayakannya, melestarikannya, berbicara pun mereka masih bingung. Nah, maka dari itu Abah Anton ini terinspirasi banget nih gimana caranya membuat suatu komunitas yang di dalamnya itu melestarikan seni-seni. Contohnya seni tari. Tari itu kita ada tarawangsa, ada jaipong, terus juga seni peran. Di Wanoja juga kita mengajarkan seni peran gitu. Baik, jadi lebih ke tadi ada tentang mitologi gitu ya Teh ya? Iya. Nah, kalau misalkan kegiatan yang biasanya sehari-hari dilakukan oleh komunitas Wanoja Sunda ini apa sih Teh? Mungkin event yang sudah diikuti apa saja, atau
Apalagi sekarang nih Teh, COVID-19 ya, lagi pandemi kayak gini. Komunitas Wanoja Sunda ini berkegiatan apa saja sih Teh? Jadi kalau untuk aktivitas kegiatan Wanoja Sunda itu kita biasanya selalu ada latihan catwalk di mana memang kan setiap model itu membawakan busana yang sangat berat kan. Jadi kalau misalnya kita nggak latihan, otomatis kita bakalan susah nih saat show gitu kan. Makanya kita mengadakan latihan catwalk, terus juga kita ada berlatih tarawangsa. Tarawangsa itu untuk menggambarkan menggambarkan sosok ratu yang dibawanya itu kayak gimana sih gitu. Jadi kita ada latihan tarawangsa, ada catwalk. Terus kalau untuk event-event, kita itu udah mengikuti event di Salis, terus juga ada di Cipiling, di Festival Cipiling, dan kemarin juga kita habis syuting film Sri Pohaci yang menjelaskan siapa itu Sri Pohaci, dan juga kita habis ada syuting di Gunung Manglayang itu menjelaskan tentang ratu-ratu mitologi gitu. Jadi berkegiatan apa untuk ngeluasin gitu ya Teh ya, kalau misalkan ibaratnya supaya nanti misalkan pas show atau ada event-event lagi tuh nggak kaku seperti itu. Karena kita juga kan memang komunitas yang baru banget lahirnya gitu, baru banget Gitu. Oke Teh. Kalau boleh diulang lagi Teh, tadi Teh hari ini sebagai apa Teh di komunitas Wanoja Sunda? Di komunitas Wanoja Sunda saya itu sebagai sekretarisnya dan juga salah satu model mitologi yang memerankan peran Batari Geni atau yang memegang unsur api. Oh gitu. Lalu kalau Mama Elis Puri itu sebagai make up-nya ya, betul? Iya betul. Iya, Betul. Dan sebagai makeup. oh iya betul. Nah kalau misalkan pembagiannya seperti apa sih Teh di komunitas Wanoja ini? Misalkan Teteh nih dapat peran tadi sebagai yang elemen api, lalu misalkan ada orang lain memegang peran apa, itu pembagiannya seperti apa Teh? Boleh diceritakan? Oke, jadi gini, Wanoja Sunda itu kan selalu mencari member baru. Dan untuk member-member yang baru masuk itu, mereka nggak langsung jadi mitologi. Mereka itu jadi member biasa karena untuk menentukan suatu peran di mitologi itu, Abah Anton atau foundernya itu butuh waktu lama karena memang ini budaya Sunda, jadi kita menyesuaikan dengan wedal, istilahnya hari lahir gitu Kak. Gitu. Jadi memang nggak langsung semuanya begitu masuk kamu jadi A, kamu jadi B, itu enggak gitu. Jadi ada waktu dulu untuk Abah mencari peran yang cocoknya kayak gitu. Jadi memang harus ada pengembangannya dulu ya Teh ya. Apakah si A ini cocok atau tidak, si B ini cocok dengan perannya atau tidak. Kalau total anggota dari komunitas Wanoja Sunda ini ada berapa orang Teh? Sekitar 50. 50 orang. Dan itu orang Bandung semua atau tersebar juga di daerah lain? Jadi dari Wanoja Sunda itu ada yang dari Bekasi, ada yang dari Sumedang, ada yang dari Bogor. Kita tuh banyak banget gitu karena memang Wanoja Sunda itu komunitas yang ingin merangkul gitu warga-warganya tuh bukan hanya di Bandung gitu. Kita tuh pengen membesarkan Wanoja Sunda itu bukan hanya di Bandung tapi di Jawa Barat, terus terkenal di Indonesia gitu, bahkan ke luar negeri kayak gitu. Jadi memang nggak fokus di Bandung aja ya Teh ya, memang pengembangannya juga ada di daerah-daerah lain gitu, supaya Wanoja Sundanya ini semakin dikenal gitu ya Teh ya. Nah, untuk tadi nih Teh, kan kita ngomongin tentang mitologi, tentang kisah-kisah dewa-dewi, mungkin seperti itu betul, kalau salah mohon dikoreksi ya Teh. Pada saat memakai kostum atau misalkan pada saat show, itu kan kadang kalau bahasa Sundanya tuh suka ada kasibat gitu. Itu pernah terjadi nggak sih Teh, ada kejadian mistis yang kayak gitu? Itu tuh sering banget, bahkan setiap kita menggunakan kostum atau setiap kita ada event itu pasti selalu ada kejadian gitu. Maksudnya percaya nggak percaya tapi memang ada gitu. Kayak contohnya gitu, kalau misalnya sosok Batari Geni, contohnya dia udah menggunakan kostum seperti ini, ketika ada yang dirubah, mereka pasti nggak mau gitu. Atau contohnya Dewi Suligar yang lagi sama Mama Elis, ini dia kalau kurang satu aja pasti cemberut. Selama show tuh mereka cemberut gitu, nggak mau senyum. Itu Dewi Suligar. Gitu masih banyak sih sebenarnya kejadiannya gitu. Kalau misalnya kostum ada yang kurang, nggak cocok, atau mungkin ada yang salah sebelumnya gitu. Itu pasti
berdampak juga gitu. Oh, jadi tadi tuh pasti ada kejadian-kejadian ya Teh ya, yang mungkin sebenarnya itu kejadian yang tidak terduga dan sudah diduga mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk kostum yang dipakai oleh tadi Teteh yang di samping Mama Elis itu tokoh apa nih? Boleh diceritain nggak? Aku memainkan sebagai Dewi Suligar. Dewi Suligar itu adalah dewi kesuburan yang memegang gula aren dan kelapa. Begitu. Lalu untuk ada nggak sih Mama Elis untuk make up tertentunya, misalkan kalau Dewi ini make upnya seperti ini, Dewi ini make up sebenarnya seperti ini. Hal apa sih yang membedakan kostum dan make upnya gitu? Selain peran tadi ya yang udah dijelasin. Ada banget tentunya dengan dengan porsi masing-masing. Kayak Dewi Suligar yang membedakannya mungkin selain dari kostum juga dari cara pemakaian make up, eyeshadow, mungkin itu beda-beda ya. Karena mungkin peran Dewi Suligar kostumnya seperti ini, make up-nya bentuk-bentuk eyeshadow lah yang lebih jelasnya, bentuk eyeshadow-nya berbeda. Terus ada juga Batara Geni, terus Sunan Ambu, Saripoh Haji, itu semuanya bentuknya beda-beda dan mempunyai ciri khas masing-masing. Seperti itu. Berarti kalau seperti itu dipelajari terlebih dahulu ya Bu ya, kalau misalkan perannya seperti apa. Nah lantas kalau referensinya itu didapat dari mana sih Mah? Dan apa, mungkin itu kan mitologi misalkan zaman dulu nih, lalu diterapkan ke era modern saat ini gitu. Itu referensinya didapat dari mana Mah? Kalau referensi sih saya sebagian saya lihat dari Google, sebagian lagi saya mempelajari dari seni dan budaya. Kalau misalkan untuk karakter masing-masing dari sebuah peran itu, biasanya saya ada timbul, misalkan Dewi Suligar nih, pertama kali saya make up Dewi Suligar, jadi mengalir aja, mengalir gitu. Dari dalam hati itu, make up-nya pengen begini. Awalnya sih mengalir aja gitu. Tanpa disadari lah ada hal-hal yang aneh juga mungkin tanpa disadari ya kalau pertama. Dan setelah yang kedua, ternyata ada perubahan dari make up juga dari si Dewinya itu menolak gitu. Jadi harus tetap seperti itu. Terus misalkan dari saya nge-make up pegangan saya Sunan Ambu. Awalnya Saripoh Haji, berubah jadi Sunan Ambu. Saripoh Haji bentuk make up-nya seperti ini. Karena dia ada peralihan peran jadi Sunan Ambu. Dan itu beda lagi, saya coba masukin dari Sunan Ambu itu make up Saripoh Haji dan dia nggak mau, menolak gitu. Cara penolakannya ya mungkin dengan cara dihapus lagi. Terus kadang si anaknya nangis tiba-tiba tanpa jelas gitu. Komunikasi sih seperti biasa kalau saya gitu ya, komunikasi sama anaknya apa yang salah, apa yang beda. Biasanya si orangnya itu langsung nunjukin, ini beda, ini harus gini, ini harus gini. Dan gimana ya, dari hati saya juga mengalir aja begitu, gini ya. Kalau misalkan udah cocok seperti itu dan itu nggak bisa dirubah lagi gitu, harus tetap seperti itu. Itu mungkin dari pengalaman selama ini. Jadi memang ada hal-hal yang harus jadi patokan ya Mbak ya. Pada saat make up juga kita nggak bisa langsung aja naruh ini mungkin Dewinya cocoknya seperti ini karena eranya sekarang seperti ini gitu ya Mbak ya. Jadi harus sesuai juga gitu. Sesuai ya. Dan itu datangnya juga tiba-tiba sih mengalir aja gitu. Cuman kalau misalkan udah cocok, udah nggak bisa dirubah lagi gitu. Seperti itu. Ya, jadi jangankan untuk kostum yang berbeda gitu. Mungkin kayak eyeshadow atau blush on berbeda sedikit aja mereka tuh menolak sebenarnya gitu. Ada yang kalau misalnya sigernya beda nih gitu ya, handpiece-nya beda tuh mereka kayak ada yang sigernya susah dipasangin gitu, ada yang jatuh terus kayak gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak
nggak main-main gitu dalam melestarikan budaya ini tuh gitu. Kita tuh benar-benar ngangkat ini tuh dari bawah banget gitu, yang udah lama kan banyak banget orang nggak percaya nih, banyak banget orang yang nggak percaya sama mitologi, akhirnya kita coba angkat, makanya banyak banget kejadiannya gitu. Ya, mungkin ya itu juga di salah satu ini jadi salah satu remind buat kita ya, buat aware lagi budaya itu ternyata ada hal-hal yang di luar logika kita seperti itu ya Teh ya. Nah, mungkin ada masyarakat atau warga Bandung yang tertarik nih saya juga pengen ikutan ke komunitas Wanoja Sunda ini gitu. Gimana sih Teh caranya untuk mendaftarkan diri menjadi bagian dari komunitas Wanoja Sunda ini? Nah, buat yang mau join sama Wanoja Sunda, kalian bisa lihat IG-nya di wanoja.sunda. Nanti kalian bisa DM aja atau hubungi nomor WA yang tertera. Nanti bakal dikasih form untuk administrasinya gitu. Nanti setelah selesai administrasi, akan dimasukkan ke grup, tapi tidak langsung menjadi ratu mitologi gitu. Sebenarnya kita masih banyak peran untuk mitologi, cuman memang tidak bisa sembarang itu gitu, tidak bisa secepat itu untuk menentukan perannya gitu. Mungkin jadi member biasa dahulu. Seperti itu tuh, jadi warga Bandung yang pengen ikutan, mungkin tertarik gitu ke komunitas Wanoja Sunda ini, silahkan ikuti step yang Teteh tadi ya, udah dijelasin sama Teh hari ini. Lalu kalau ada ini nggak sih Teh yang event selanjutnya yang terdekat yang akan dilaksanakan oleh komunitas Wanoja Sunda? Jadi kita ini lagi ada syuting, sebenarnya itu seharusnya tanggal 24 sih kita mulai lagi tuh, cuman karena lagi COVID jadi kita batasin dulu. Nah, syutingnya itu tentang menceritakan tentang proses untuk bulan purnama kayak gitu. Kita ada syuting di Manglayang, di Gunung Manglayang, cuman memang karena lagi COVID jadi kita stop dulu gitu. Dan mungkin untuk kapan waktu dilanjutnya kita masih belum tahu ya gitu, kapan COVID ini meredanya gitu. Sebenarnya kita banyak banget sih untuk event-event ke depannya gitu. Cuman memang masih menunggu waktu aja gitu, waktu pas COVID meredanya gitu. Oh gitu. Ya kalau boleh dikasih spoiler dikit nih Teh, syutingnya itu tentang apa sih? Apakah film? Apakah menceritakan tentang apa? Mungkin sedikit aja gitu Teh. Jadi kita tuh ada 2 nih film tuh. Yang satu tuh kita menceritakan tentang Sri Pohaci. Nah, yang satu lagi tuh kita menceritakan tentang bagaimana sih proses pada saat bulan purnama ada gitu. Bulan purnama datang tuh kayak gimana. Itu sih bakalan tayang nanti ya, gitu, tungguin aja gitu. Ya, tayangnya itu di mana Teh? Tayangnya itu nanti ada di YouTube. Di YouTube ya Teh. Berarti nanti dipantengin aja sama warga Bandung filmnya kalau udah rilis, dan syutingnya juga pasti akan berlanjut lagi ya Teh ya. Berlanjut. Sedikit nambahin ya. Ya boleh, silakan Mbak. Jadi kemarin kita syuting tentang Sasmita Ajining ya. Dia menceritakan leluhur kita pinter sekali ya, dengan menciptakan kalender atau kalender ya kalau buat zaman sekarang ya. Jadi leluhur kita ataupun yang bisa disebut sebagai manusia Sunda itu telah menciptakan suatu waktu kala ya. Jadi bisa disebut kita kemarin syuting bersama wargi minoritas ya. Jadi ada dari kebuhunan atau dari kepercayaan, kita mengadakan suatu film dokumenter bahwa setiap lamun urang mah kalau cek Sunda nama kudu tepat kanu janji jam 4 kudu jam 4 gitu. Seperti dari proses pembuatan syuting gitulah, dari berangkat dari rumah menuju ke Seke untuk pengambilan air suci itu jam 6 itu harus jam 6, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus jam 6 we. Jadi waktu kemarin ya kita ikuti syuting seperti dalam filosofi kujang lah, kuku kanu janji kudu benar-benar kanu janji nanti kudu tepat kanu waktu lah, seperti itu. Itu Pak Inten. Ya Bah, terima kasih. Berarti itu ada hal-hal yang mungkin bisa dikutip juga sama warga Bandung, dijadikan pelajaran terhadap kedisiplinan waktu seperti itu. Nah lalu untuk karya-karyanya yang seperti tadi nih, ada film Sri Pohaci ya Teh, betul?
Betul. Nah, itu udah tayang berarti. Itu udah tayang di YouTube ya, YouTube Warung Jas Sunda. Ya. Kita mungkin bisa, kan ini bukan hanya Seribu Haci, jadi kita berjalan. Jadi wargi Bandung atau wargi Jawa Barat yang tahunya hanya Seribu Haci. Dan mungkin kedepannya kita akan mengangkat Dewi Suligar, Sunan Ambu, Nyimas Pandanwangi, Batara Geni, ada Batara 4 ya, ada Batari Geni, Batari Marahmai Koneng, Batari Marahmai Bodas, ada juga Gantar Bumi. Dan ada 40 nih dalam Lutung Kasarung. Kita lihat dari cerita Lutung Kasarung, Pohaci ini ada 40. Dan di Seribu Haci itu masih ada juga 13 Pohaci yang mengikutinya. Wah, kebayang gitu lah semuanya mah. Jadi kita berjalan ya mun urang mah kalau cek urang Sunda mah urang ieu lah ngelaunan weh supaya urang geus asak gitulah naskahnya seperti apanya, alur ceritanya. Jadi moal sagawaya soalnya kan banyak budayawan, banyak seniman, bisa salah penerapannya, bisa salah apanya. Seperti itu teh gitu. Berarti betul-betul diperhatikan ya Kang ya Abah ya, kalau misalkan pembuatan film harus diteliti dulu seperti apa, lalu ada kostum-kostumnya harus diteliti, make up-nya juga, karena memang itu berkaitan semuanya seperti itu. Nah, lalu yang terakhir nih, ada pesan buat warga Bandung gak nih? Atau misalkan cita-cita komunitas Warung Jas Sunda ke depannya seperti apa? Khususnya untuk Abah Antoni, silakan Bah. Cita-cita mah luhur pisannya. Hayang nama nepi ka langit ka-7, cuman orang masih kena diem di langit ka-1. Jadi cita-cita namanya buat wargi-wargi Bandung, urang teh cicing di tanah Sunda, urang teh kudu inget kan wiwitan, urang borojol di mana, cicing di mana, jeung saha. Nya urang Sunda kudu boga cita-cita lah. Cita-cita jang naon, minimal jang ngagedekeun budaya Sunda sorangan lah, budaya urang sorangan. Itulah cita-cita pribadi mah. Kita komunitas banyak gitu ya. Komunitas tentang komunitas Sunda, tentang yang membesarkan budaya Sunda. Cuman buat warga Sunda itu lain daripada yang lain lah, geus urang mitologi lah, aya seperti Kang Kimung di karindingnya, seperti Manjasar juga di karindingnya, ada Rancakalong Tarawangsanya, ada Pusaka Lembur sebagai apanya. Kita di warga Sunda ingin beda dari yang lain, bahwa ratu mitologi itu tidak semua bisa, semua bisa. Cuman karakternya itu loh, muanya itu harus benar-benar, dan si membernya harus benar-benar kuat mental sagarupana gitunya. Lain nyingsieunan lain, wah imah warga Sunda mah lebih ke klinik, lebih ke mistis, betul. Tapi mistisnya yang mana dulu? Kita kan spiritualisme tuh, apanya spiritual, semangatnya spiritualnya seperti kita, aktualismenya ya kesemangatan buat kita. Lamun orang temake rasana spiritualnya bukan nyenget menyan, bukan nyenget apa, tapi spiritualnya yaitu ngabangkitkeun rasa lah sing timbul karumasaan, bahwa orang Sunda hayu ulang bebarengan cita-cita orang teh sok atuh bebarengan lah orang wujudkeun gitu maksudna. Jadi anu tadi saur ari ini kata kakak saya juga Teh Elis Puri sebagai muanya, dia yang pertama sama saya bebarengan Warung Jas Sunda itu ini kembang kelapa sebenarnya ya. Dewi Suligar itu kita dapat dari daerah Panjampangan bahwa Dewi Suligar itu benar-benar dipercayai, benar-benar dimuliakan, benar-benar diagungkan. Setiap tahunnya ada festival Dewi Suligar, terus ada seperti itu. Kalau setiap fashion show harus benar-benar asli. Nah, kembali ke obrolan akan menanyakan cita-cita atuh cita-cita orang teh bener kan entong bobodohan we Sunda teh nyakeun atuh boga cita-cita teh mah boga cita-cita anu
Karena naon epes meer, meok sama meh dipacok kan orang mah kudu maju bener-bener. Disitulah simkuring sareng wargi-wargi sedayana sareng ofisial Elis Puri, Arini itu cantik. Kayulah orang bener-bener orang serius kan orang tentang bobodohan anak guys nyaankeun cita-cita orang beh kalaksana seperti itu Kang. Itu. Ya, keren banget Bah cita-citanya, semoga terlaksana, semoga semuanya yang dicita-citakan ini ya Bah ya. Nah wah nggak kerasa nih wargi Bandung, dari tadi kita udah ngobrol asik bareng komunitas Wanoja Sunda. Terima kasih Mbak Antoni, Teh Arini, Mama Elis sudah datang dan berbagi kisah inspiratifnya di Bandung International Podcast. Sukses terus, sehat selalu. Mungkin wargi Bandung nih masih mau kepoin komunitas Wanoja Sunda, bisa follow di sosial medianya di mana nih, Teh, Bah? Bisa follow IG-nya di Instagram itu wanoja.sunda. Dan jangan lupa juga subscribe Wanoja Sunda di YouTube ya. Nah, ada Instagram sama YouTube-nya Teh, silakan dikepoin, silakan yang mau daftar juga mungkin langsung di chat-chat aja gitu, karena ini menurut saya salah satu komunitas yang menarik, terutama karena ini mengangkat bidang budaya dan juga mitologi Sunda khususnya gitu ya. Nah, selain itu, selain follow dari komunitas Wanoja Sunda, jangan lupa follow sosial media Bandung Go ID, ada Instagramnya, ada YouTube, TikTok, Spotify, Twitternya juga, karena akan selalu ada informasi menarik yang akan Bandung Comment Center akan disajikan seperti itu. Nah, wargi Bandung, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan nantikan podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih, Mbak Mama Eli.